Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perjalanan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Biasanya yang berminat dan kita lakukan untuk tur ke Pulau Jawa dan Bali adalah rombongan dari guru-guru maupun mahasiswa. Kadang-kala memang ada siswa atau student yang permintaannya ingin ke Pulau Bali. Tapi paling banyak yang ke Pulau Jawa dan Bali adalah rombongan dari guru-guru dan juga mahasiswa. Karena untuk tur ke Pulau Jawa dan Bali itu memakan waktu lebih kurang 8 hari 7 malam. Khusus untuk di Pulau Jawa dan Bali ini. Nah, kali ini kita akan membahas perjalanan menuju ke Pulau Jawa dan Bali selama 8 hari 7 malam. Pada hari pertama, rombongan akan dijemput oleh perwakilan kami di Jakarta dengan bus pariwisata yang tentunya rombongan akan dibawa pertama ke tempat objek-objek wisata atau destinasi yang menarik di Jakarta. Terutama jika kita ke Jakarta, kita akan bawa Bapak Ibu ke Masjid Istiqlal, masjid nasional, masjid terbesar di Asia, dan masjid ini juga adalah tempat para pejabat Indonesia sholat, khususnya di hari-hari besar umat muslim. Siapa tahu kita duduk di tempat yang sama, mungkin tempat menteri, dan suatu hari bisa jadi menteri. Itu kan masalah nasib seseorang, tidak ada yang tahu. Untuk itu kita selalu membawa rombongan untuk sholat di Masjid Istiqlal dan mendapatkan keberkahan. Setelah kita sholat di Masjid Istiqlal, rombongan akan kita bawa menuju ke Monas. Di Tugu Monas ini kita akan habiskan waktu kita beberapa jam karena cukup luas areanya, dan di sini rombongan dapat mengabadikan foto-foto, baik foto secara pribadi maupun berfoto secara rombongan. Setelah kita puas di Tugu Monas, maka rombongan akan kita bawa ke Kota Tua yang tak berapa jauh dari Jakarta Pusat. Nah, di Kota Tua juga rombongan tentunya dapat menghabiskan waktunya beberapa jam. Kemudian setelah Kota Tua, sekitar jam 8 malam rombongan akan langsung menuju ke Jogja. Artinya rombongan akan bermalam di perjalanan, menikmati bagaimana suasana perjalanan di malam hari. Pada hari kedua, rombongan akan tiba di Jogja. Rombongan akan langsung menuju ke salah satu candi ternama, yaitu Candi Borobudur. Dan kita akan luangkan waktu kita untuk menikmati Candi Borobudur untuk dapat bersama-sama menuju pelataran daripada Borobudur ini. Setelah kita puas untuk mengabadikan foto-foto di Candi Borobudur, tentunya rombongan akan kita bawa ke Malioboro yang ada di pusat kota Jogja. Di sini kita akan habiskan waktu sampai pukul 8 malam. Sampai pukul 8 malam, kemudian rombongan akan check-in di sebuah hotel. Setelah kita check-in di hotel, maka kita akan beristirahat satu malam ini, dan tentunya kita dapat menikmati malam itu karena perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta. Di hari ketiga, rombongan akan menuju ke Pulau Dewata. Sebelum kita menuju ke Pulau Dewata, rombongan akan kita bawa ke salah satu candi yang berada di Solo, yaitu Candi Prambanan.
di Candi Prambanan ini tentunya kita akan bersama-sama meluangkan waktu untuk menikmati dan mengabadikan momen-momen indah kita di sekitar Candi Prambanan tersebut. Kemudian rombongan akan langsung menuju ke Pulau Dewata. Baik, pada hari keempat rombongan akan tiba di Bali. Dan kita akan bawa ke salah satu destinasi yang paling populer di Pulau Bali, yakni Tanah Lot. Di Tanah Lot kita akan mengambil foto bersama-sama. Kemudian setelah itu siang harinya kita akan langsung menuju ke pantai Bali. Dan kita akan stay di pantai Kuta tersebut. Ya, kita akan stay di Kuta. Atau mungkin kita akan stay di Denpasar. Ini tergantung dari pilihan kita. Ketika kita stay di Denpasar atau di Kuta, maka rombongan akan stay one night. Baik, untuk hari kelima, rombongan akan melakukan 1 hari penuh tour. Yakni rombongan akan dibawa ke Bedugul, kemudian ke Kintamani, kemudian ke Uluwatu, ya, salah satu objek khusus untuk orang-orang bule. Kenapa demikian? Karena ini sangat diminati oleh orang asing. Karena Uluwatu ini pertama ada banyak monyet di sekitar sana dan juga memang pemandangannya luar biasa indah. Dan kemudian malam harinya kita akan makan di salah satu tempat yang paling menarik, yaitu di Jimbaran. Karena tempat Jimbaran ini adalah pantai, namun pantai yang memiliki tempat yang paling cantik untuk mengenang, khusus untuk makan malam. Karena di banyaknya restoran-restoran di tepi laut ini yang mensajikan makanan seafood. Jadi kita akan makan malam di Jimbaran tersebut bersama-sama dengan rombongan. Baik, pada hari ke-6 kita akan bawa rombongan ke beberapa destinasi yang ada di Pulau Dewata. Yaitu yang pertama kita akan bawa rombongan ke Pantai Pandawa. Kemudian ke Pantai Melasti. Dan juga akan kita bawa rombongan ke beberapa pusat oleh-oleh. Yaitu tentunya pusat oleh-oleh yang tak asing lagi bagi kita, yaitu pusat oleh-oleh Krishna dan juga Joger yang tak kalah pentingnya. Kenapa? Karena Joger ini memiliki banyaknya nama-nama atau pabrik nama-nama. Jadi Joger satu-satunya di dunia dan tidak dimiliki di tempat lain. Tidak ada cabang lainnya. Jadi kita akan singgah di Joger. Kalau tidak ke Joger katanya tidak ke Bali. Begitu. Kemudian setelah kita ke Joger, maka kita akan istirahat. Kemudian rombongan akan menuju ke beberapa destinasi lainnya, yakni Pantai Pandawa, Pantai Melasti, dan yang paling penting kita akan menuju ke GWK, ya, salah satu patung terbesar di dunia. Kemudian malamnya kita akan menuju ke Bandung. Artinya malam ini kita akan bermalam di Bandung di perjalanan. Baik, pada hari ke-7 rombongan akan tiba di Bandung. Paginya kita akan isoma, istirahat, makan dan sholat di sebuah restoran. Kemudian rombongan akan mengunjungi beberapa destinasi, yaitu kita akan mengunjungi gedung sate, ya, salah satu gedung yang fundamental dan wajib dikunjungi di sini. Minimal kita dapat melihat bagaimana gedung sate tersebut. Kenapa disebut gedung sate?
tentunya akan lebih menarik jikalau kita semua dapat berfoto, mengabadikan, dan langsung menuju ke lokasinya. Kemudian rombongan akan dibawa ke salah satu tempat destinasi yang berada di Bandung, yaitu Tangkuban Perahu. Kita akan menghabiskan waktu kita beberapa jam di Tangkuban Perahu, dan rombongan akan dapat juga menikmati indahnya Tangkuban Perahu. Sore harinya rombongan akan kita bawa ke salah satu tempat destinasi yang juga tak kalah menariknya, yaitu floating market yang masih berada di Bandung. Nah, di Bandung juga kita akan mengunjungi floating market ini yang merupakan salah satu yang luar biasa menariknya, karena di sini kita akan melihat banyak sekali masyarakat yang berwisata ke floating market dan juga dapat menikmati makanan-makanan yang ada di Pulau Jawa. Dan malam harinya tentu kita akan stay di Bandung atau check-in di Bandung. Baik, pada hari ke-8 tentunya setelah kita bermalam satu malam di Bandung, kita akan menuju Jakarta. Di Jakarta kita langsung akan menuju ke destinasi yang paling penting untuk dalam perjalanan kita, yaitu Ancol, yaitu pusat permainan dan wahana permainan yang luar biasa, di mana kita bisa bermain rolling coaster, dapat bermain banyak hal di sini, termasuk juga ada rafting yang terakhir untuk mandi-mandi. Dan rombongan tentunya setelah sore dapat dengan puas bermain di wahana yang ada di Dufan ini. Rombongan akan dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Nah, untuk Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru yang akan join ke Jawa Bali Tour, maka kami telah menyiapkan satu baju kaos gratis. Winner Tour senantiasa siap bekerja sama dengan Bapak Ibu guru dalam hal ini untuk Jawa Bali Tour. Karena Jawa Bali Tour ini sangat menarik dan juga unforgettable memory. Beberapa destinasi utama baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Bali akan kita kunjungi. Dan yang terpenting, momen-momen indah Bapak Ibu akan kita abadikan di YouTube. Dan kita akan terus dapat mengirim, dan kita akan terus mengabadikan foto-foto kita dan momen-momen kita tersebut di YouTube sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Maka channel ini adalah channel yang abadi. Kapanpun Bapak Ibu ingin melihat momen terindah ketika di Pulau Jawa dan Bali, maka Bapak Ibu bisa satu kali klik, maka Bapak Ibu dapat melihat pada saat itu Bapak Ibu berada di Pulau Bali maupun di Pulau Jawa. Dan yang salah satu yang tak kalah pentingnya adalah kami dari Winner Tour akan menyiapkan sesuatu yang luar biasa jikalau Bapak Ibu dapat gabung bersama Winner Tour minimal 2 bus, yaitu kita akan siapkan barbecue untuk Bapak Ibu dengan 10 ekor ayam, dan itu akan dipotong setiap ekor 10 potong, yang insya Allah momen tersebut akan menjadi momen yang terindah bagi kita bersama, bagi perjalanan Bapak Ibu, karena akan jauh lebih meriah bila kita abadikan di sebuah YouTube. Untuk itu, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua, dan kami tunggu di Winner Tour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.